cengenges gitu. Ini adalah Dr. Zul yang pernah dulu menyatakan bahwa Jokowi itu lebih dari satu. Dan sekarang katanya dia nggak mau gaduh. Padahal dia yang membuat gaduh. Dinyatakan sendiri oleh Refli Harun. Mati di antara kalian saling sanggah sendiri kan? Refli Harun, lu baru tahu kalau orang-orang yang di kelompok lu tuh semacam ini kualitasnya. Refli Harun sudah turun level. Refli Harun kalau seperti ini sudah downgrade dirinya sendiri. Ketemu orang-orang dalam satu kolam yang otaknya sulit kita bandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Luar biasa. Ini serius, jos banget ini, sumpah. Ini channel yang paling menarik sepanjang sejarah. Paling menarik gilanya, Gri. Aduh ampun. Ya ada ya orang-orang kayak gini ya. Siapa tahu ada lagi. Memang ya, kalau kita lihat memang, kita kan agak aneh sama penampilan Pak Jokowi dengan sakitnya ini. Kelihatan pada suatu saat kelihatannya sangat sakit beneran. Luar biasa. Tapi di side lain, iya sehat. Lalu bentuknya, maaf ya ini bahasanya merah seperti kepiting rebus gitu ya mukanya. Tapi di sisi lain kayak segar gitu. Apakah ini tipuan foto ataukah itu mungkin memperkuat ada orang yang berbeda seperti yang Anda katakan? Silakan Pak Dr. Zul. Wah, Bang Refli jebak saya terus ini. Yang jelas memang saya melihat banyak perbedaan ini ya. Ini satu operasi, terus terang saya melihat ini satu operasi. Bagaimana seorang Jokowi ini bisa bertahan 10 tahun dan sekarang terus membuat berita. Itu yang saya jadi bertanda tanya, ini sebetulnya orang ini ngapain sih tiap hari muncul dalam berita. Bad news at a good news, kan gitu kan? Nah, kita jangan sampai terjebak dengan urusan itu gitu. Itu yang maksud saya, Bang. Kenapa saya nggak mau terjun terlalu dalam dengan urusan ijazah ini gitu. Itu kira-kira. Lo kalau saya marah lagi nih, kok nggak terjebak ini gimana? Kita ini mau membuktikan sampai dapat jawaban ijazah itu asli atau palsu. Kok jangan terjebak, ini gimana? Ijazahnya asli, saya sudah berkali-kali bilang ijazahnya asli tapi bukan punya dia gitu loh. Itu kesimpulannya. Makin tahu kualitas Dr. Zul. Refli Harun aja sendiri bingung ngadapin Dr. Zul ini dokter apa bukan sih ini? Ya udahlah, mungkin dokter apa nggak tahu lah. Jadi dia bilang jangan terjebak pola permainan Jokowi yang sudah selama 10 tahun dan sekarang sudah selesai menjabat, masih terus dibicarakan, masih terus diberitakan. Salah lu. Loh ini ulah lu. Pak Jokowi juga diem aja, pengen pensiun di rumah. Kan kalian yang terus-menerus mengglorifikasi ini. Dalam rencana-rencananya, dalam rapat-rapat ketahuan juga. Rencana-rencana kalian mau seperti apa. Serangan-serangan kalian terstruktur banget, masif. Begitu sekarang kayak begini, menyalahkan orang lain. Untung ada Refli Harun loh. Untung ada Refli Harun di situ loh. Yang mengcounter langsung pernyataan Dr. Zul yang nggak karu-karuan itu. Jadi tahu ya kalau udah seperti ini ya. Tapi siapa tahu kita akan lebih paham dan mengerti lagi detailnya, Cekedot. Jadi kalau misalnya dikatakan ijazahnya asli, orangnya palsu. Sekarang udah mulai digeser isunya. Ijazahnya sih asli, tapi orangnya palsu. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Kehabisan kata-kata dia, kehabisan cara, kehabisan materi untuk menyerang. Jadi ya yang nggak karu-karuan dan aneh-aneh, lama-lama waduh. Kayaknya akan lebih aneh lagi nih, coba. Hati-hati juga kita bikin statement, ijazahnya asli, orangnya palsu. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Ini kacau ini. Ini mungkin rangkaiannya ketika waktu itu dia berstatement bahwa
Jokowi itu nggak hanya satu orang, katanya banyak Jokowi itu. Ya Allah, mana ada manusia waras yang seperti ini? Mana ada manusia normal yang seperti ini? Mana ada seorang dokter yang punya berpikiran seperti ini? Ada, Gri. Lu kan juga punya saudara itu di Jogja itu, Gri. Tapi nggak kayak gini. Enggak, aku pernah dengar. Heran ya, termul-termul kok masih membela. Fotonya jelas-jelas palsu katanya. Ada ya? Ada kalau begitu. Coba. Yang Anda maksudkan orangnya palsu itu bahwa Joko Widodo bukan lalu yang asli yang mana Joko Widodo itu? Kan nanti orang bertanya gitu loh. Saya sebenarnya punya informasi tentang Joko Widodo itu di mana, itu sudah ada. Tapi kan perlu nanti, makanya saya menunggu sebagai persidangan. Karena beberapa saksi itu hanya mau muncul di persidangan. Parah kan? Ternyata ada Joko Widodo di suatu tempat, nanti akan muncul pada saat menjadi saksi di persidangan. Aduh, mati gua. Ini manusia-manusia apa ini? Ini kelompok-kelompok apa ini? Ya, sebenarnya Joko Widodo itu banyak, nggak hanya satu. Nanti dia udah siap kok akan muncul pada saat di persidangan menjadi saksi katanya. Waduh, parah banget, sumpah parah banget. Sumpah, udahlah gua nggak mau ngomong lah, takut dosa juga. Pak Jokowi, emang Pak Jokowi ada berapa? Ada lagi yang ngomong, ini bukan Jokowi, yang ini Joko Widodo. Ada lagi, oh yang itu Joko Widodo, beda lagi kalau Jokowi katanya. Gila, luar biasa bisa Pak Jokowi bisa menjadikan orang miring otaknya semua begini ya Pak ya. Padahal nggak ngapa-ngapain loh Bapak. Kita lihat yang lebih miring lagi. Kan kadang-kadang Dr. Zul ini kan kadang-kadang bombastis juga ngomongnya. Saya sudah mendengar ada saksi saya akan buka dan lain sebagainya. Emang siapa yang mau buka itu yang langsung? Kan bukannya orang-orang tersebut sudah orang-orang yang beredar semua. Ya, ada yang belum beredar. Emang siapa? Nama Jokowi yang akan muncul nanti menjadi saksi di persidangan. Udah pagi-pagi. Aduh lapar aku. Lanjut dulu. Jadi sikap kita para lawyer ini adalah kasus ini dihentikan karena kita tidak ingin menyerahkan leher Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk menjadi kelinci percobaan. Iya. Maunya lu, Dul? Itu kan maunya lu, Dul. Dari kemarin upaya-upaya kalian sudah gagal, upaya-upaya kalian sudah mentok semuanya. 1001 cara kalian tempuh gagal total. Sekarang minta SP3. Lawyer kok nggak mau berusaha begini? Usaha dong. Ada cara lain seperti cara-cara lawyer yang lain yang sudah berhasil. Kalian kurang cerdas. Begitu gagal 1001 cara, sekarang minta SP3. Loh, kok enak sekali. Alamak. Kenapa minta SP3? Kita coba lihat. Tunjukkan ijazahnya yang disita Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025. Adakan penelitian oleh ahli-ahli independen dalam dan luar negeri. Keputusannya kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo. Biarlah Presiden Prabowo bagaimana menindaklanjutnya. Kan dia ada constitutional power, bisa memberikan gerasi, bisa amnesti, bisa abolisi kan gitu. Kemudian itu absolut dan absolut. Percaya sama omongan orang-orang ini, kelompok-kelompok ini? Percaya? Sekarang udah diganti statementnya. Kemarin selalu dia ngomong, susahnya apa sih nunjukkan ijazah? Tunjukkan, selesai. Udah ditunjukkan pada saat gelar perkara khusus, selesai? Enggak. Makanya sekarang ditambahin sama mereka.
tunjukkan ijazahnya, kemudian serahkan kepada ahli untuk meneliti di laboratorium forensik dalam dan luar negeri. Itu pun belum selesai. Itu pun dia belum percaya. Itu pun belum percaya. Masih ditambahin lagi. Serahkan hasilnya ke Presiden Prabowo. Presiden Prabowo membuat keputusan politik tentang status ini. Karena seperti yang sudah-sudah, Prabowo mempunyai hak istimewa, hak prerogatif, grasi, amnesti, abolisi. Lu pikir selesai sesuai dengan omongan mereka? Enggak. Enggak bakalan. Kenapa enggak bakalan? Karena memang kelompok-kelompok ini isi otaknya itu sudah seperti prototipe Dr. Tifa, prototipe Dr. Zul, dan orang-orang yang seprototipe seperti itu. Cara berpikirnya, isi otaknya. Jadi kita maklum ya. Kita banyak maklumnya aja. Karena ya seperti itu kualitas orang-orangnya. Sekarang lagi ribut nyari bukti untuk bahan di persidangan nanti. Kan luar biasa ini. Kita lihat lagi yang lebih luar biasa. Presiden Prabowo membentuk independent fact-finding team. Tim pencari fakta independen. Tidak hanya menyelidiki apakah ijazah itu asli atau palsu, which is terlalu mudah, tapi sekaligus latar belakang Joko Widodo dan Jokowi ini. Siapa sebenarnya Joko Widodo dan siapa sebenarnya Jokowi ini? Kan bener kan kata gua? Even presiden menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli pun mereka tetap tidak akan percaya. Kenapa? Mereka masih mendesak Presiden Prabowo harus membentuk tim pencari fakta yang independen tentang ijazah Jokowi. Tidak hanya ijazah Jokowi, itu terlalu kecil, terlalu mudah. Tapi Prabowo juga harus mencari fakta siapa sesungguhnya Jokowi dan Joko Widodo. Luar biasa kan? Luar biasa. Sengkleknya luar biasa. Ya, kayak begini masyarakat masih mempercayai mereka. Kayak begini masyarakat masih mengimami mereka. Kayak begini masyarakat pintar, orang-orang cerdas, orang-orang hebat yang notabene profesor dan doktor percaya sama perilaku, ulah dan tingkahnya mereka. Satu persatu sudah rontok, tetap masih percaya. Karena apa? Dasarnya kebusukan hati, kekotoran otak, dan kebencian yang mendalam. Jadi pernah dikatakan termul-termul itu, ini saudara gua nih yang ngomong nih. Ya heran saya, kenapa ya masih percaya sama Jokowi? Kenapa ya wong jelas-jelas fotonya palsu dinyatakan asli? Heran saya sama termul-termul itu katanya. Itu saudara lu lagi, saudara gua, seriusan. Lah saudara lu aja gua kayak begitu, apalagi gua katanya. Iya juga ya. Ya enggak, itu saking kebusukan hatinya seperti itu. Saking kekotoran cara berpikir dan otaknya seperti itu. Karena pada dasarnya kebencian. Jadi nggak bisa terobati lagi. Nggak bisa. Dengan cara apapun, mereka itu adalah sudah dinas dalam Al-Quran. Sumum bu'mum uyum fahum layar ji'un. Mereka tuli, mereka budek, mereka buta, mereka tertutup hatinya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Mereka tidak akan percaya. Itu. Oke. Yang terakhir, kalau tadi dibuka oleh Sidul, sekarang ditutup oleh pernyataan Sidul juga. Bahwa hanya di Republik Indonesia, ijazah seorang mantan presiden bisa bikin gaduh satu negara. Hanya di negara ini. Berarti lu hebat dong, Dul. Yang menciptakan ini kan lu, Dul. Lu lebih hebat dari yang lainnya. Lu segala-galanya, Dul. Bisa membuat heboh negara, Dul. Bukan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi diem aja, Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Lu hebat, Dul, berarti, Dul. Dul, bukan Pak Jokowi yang hebat, lu, Dul, yang hebat, Dul.
Kan lu yang bikin, lu yang menciptakan.